bersama Kak Viola. Hari ini kita mau saat teduh sama-sama, kita mau merenungkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita buka Alkitab kita, Kak Viola mau tanya, siapa di sini yang liburannya panjang sekali? Sudah kemana saja? Ke pantai? Kemana? Ke mall? Kemana? Datangin oma opa? Kemana lagi? Atau ada yang cuma di rumah? Yang di rumah jangan bersedih, pasti seru kumpul sama mama papa, main bareng, atau ngapain di rumah, seru-seruan ya pastinya. Nah adik-adik, sebelum kita bersemangat untuk sekolah lagi, sebelum kita beristirahat, sama-sama kita mau baca dengar firman Tuhan ya. Adik-adik yang sudah persiapkan Alkitabnya, boleh dibuka Alkitabnya. Firman Tuhan diambil dari Kolose pasal kedua, ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. Nah, kalau sudah ketemu, kita berdoa sama-sama ya. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, saat ini kami anak-anak Tuhan hendak membacakan, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Kiranya sedini mungkin firman Tuhan boleh mengakar di hati kami boleh menjadi anak-anak yang selalu senang untuk membaca firman, untuk memahami firman. Tuntun kami Tuhan untuk bisa mengerti dan perilaku kami boleh selalu menjadi anak-anak terang yang penuh dengan kasih sayang Tuhan. Inilah kami Bapa yang siap direngkuh oleh firman-Mu, kami semua telah berdoa. Amin. Ya, adik-adik kita akan membaca firman Tuhan dari Kolose 2 ayat 16 sampai dengan yang ke-17. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu, jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Ya, adik-adik, siapa di sini yang tahu tentang peraturan? Apa ya peraturan, Kakak Viola? Pasti yang sudah sekolah tidak asing lagi dengan kata peraturan. Ya, peraturan itu adik-adik adalah sesuatu yang ditetapkan, sesuatu yang tertulis ataupun tidak tertulis. Peraturan itu mengatur orang-orang supaya punya sikap yang baik, supaya sikapnya benar. Jadi peraturan itu dibuat untuk mengarahkan setiap orang punya perilaku yang baik. Contoh ya, contoh. Apa peraturan di rumah yang sering adik-adik temui yang dibuat oleh papa mama? Contohnya, pasti sering papa mama bilang, "Adek, enggak boleh tidur kemalaman ya." Nah, itu peraturan yang sering kita temui di rumah. Nah, pertanyaannya, kenapa enggak boleh tidur terlalu malam kalau anak kecil? Pertama, bisa gampang sakit, jadi mudah sakit, rentan sakit, tidak sehat tentu kalau tidurnya kemalaman. Yang kedua, kalau tidurnya kemalaman, nanti bangunnya kesiangan, jadi males deh sekolah. Makanya papa mama suka bilang, jangan tidur malam-malam. Begitu, ya kan? Pasti ada nih yang nggak boleh sama papa mamanya tidur malam-malam. Terus apalagi peraturan yang biasa dibuat oleh mama papa di rumah yang diberikan ke adik-adik? Tidak boleh main HP lama-lama. Bolehnya 40 menit aja. Nah, kenapa nggak boleh main HP lama-lama? Pertama, nanti matanya sakit, matanya merah, matanya lelah. Nanti matanya jadi rusak gitu. Atau yang kedua, kalau main HP lama-lama jadi malas belajar. Kan adik-adik tugasnya belajar. Kenapa belajar? Supaya pintar, ya kan? Nah, itu peraturan-peraturan yang ada di rumah. Nah, kenapa papa mama kasih peraturan begitu buat adik-adik? Supaya adik-adik tumbuh jadi anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang pintar, sehingga adik-adik bisa jadi anak yang lebih disiplin. Makanya diajarkan tentang tidur tidak boleh terlalu malam, lalu main handphone secukupnya, main game secukupnya saja. Nah, kemudian adik-adik kalau di sekolah, peraturan apa di sekolah? Yang pertama, tidak boleh terlambat sekolah. Kalau terlambat sekolah diapain?
dihukum, angkat kaki satu, atau berdiri di depan kelas, atau ada hukuman-hukuman lainnya, nyapu misalnya. Nah, kenapa peraturan ada? Apakah peraturan ada buat menghukum? Bukan, peraturan ada supaya apa tadi? Kita punya perilaku yang baik, jadi anak-anak yang baik. Nah, tetapi adik-adik rupanya di Kolose, Paulus menyaksikan jemaat pada saat itu mereka sibuk dengan peraturan. Mereka memang pada saat itu diatur tidak boleh makan sembarangan, tidak boleh minum sembarangan. Mereka juga diatur untuk merayakan hari-hari penting, hari raya tertentu dalam kehidupan peribadahan mereka. Mereka dibuat peraturan supaya hidupnya semakin dekat dengan Allah, ibadahnya semakin bagus gitu. Pada saat itu begitu. Tetapi karena peraturan-peraturan yang dibuat, orang-orang di sana pada saat itu malah jadi sering berantem gara-gara peraturan. Gara-gara peraturan itu mereka sering kayak, suka ngolok-ngolok temannya. Ih, kamu makan itu kan nggak boleh. Ih, kamu begini gitu. Suka ngolok-ngolok temannya, suka menghakimi temannya malahan. Jadinya sering berantem. Jadinya peraturannya bukan bikin mereka ibadah yang tulus sama Allah. Bukan bikin mereka makin rajin beribadah. Malah bikin mereka menjadi melupakan Allah, sibuk sendiri, sibuk berantem pada saat itu. Nah, mereka yang terpaksa ibadah kepada Allah ini kayaknya gak asing deh. Kayaknya kita kadang-kadang suka seperti mereka ya. Kita kadang suka dipaksa mama papa untuk, ayo bangun, saatnya IMHA, saatnya IHMPA gitu. Terus kita masih ngantuk, males banget deh, airnya dingin dan lain sebagainya. Kita kadang kalau mau ibadah itu kita dipaksa mama papa ya. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita, ibadah itu tidak boleh dengan paksaan. Kemudian kalau orang tua memberikan peraturan buat kita, bukan berarti orang tua jahat, bukan. Orang tua mau mengajarkan kita jadi anak-anak yang disiplin, anak-anak yang hebat di suatu hari nanti. Sehingga kita punya karakter yang baik, jadi anak-anak terang, anak-anak yang jadi berkat. Nah, karena kita mau jadi berkat, maka mulai hari ini kalau diminta ibadah, jangan dengan paksaan, harus dengan hati yang sukacita. Kan IHMPE kan menyenangkan, kita bertemu teman-teman, kita baca firman, kita sama-sama menghayati kasih Tuhan yang besar buat kita sekalian. Jadi lewat firman ini kita diajarkan jadi anak-anak terang yang rajin belajar. Satu, anak-anak terang yang mau dengar-dengaran dengan orang tua, mau dengar-dengaran dengan kakak layan. Kalau kakak layan lihat kita lagi bercandaannya berlebihan, lalu dibilang, adik-adik tidak boleh bercanda berlebihan ya, harus dengerin. Harus dengerin kakak layan, orang tua, karena mereka tahu lebih dulu apa yang baik. Begitu. Kemudian lebih-lebih kita mendengarkan suara Allah. Lewat apa? Lewat firman. Jadi ketika firman Tuhan bilang kita harus mengasihi bukannya berantem, itu yang harus kita kerjakan. Mulai hari ini kita sama-sama jadi anak-anak yang taat kepada firman ya adik-adik. Kalau kita taat kepada firman, kita mampu taat kepada peraturan selama peraturan itu membuat kita menjadi anak-anak yang punya sikap yang manis, sikap yang baik. Tuhan senantiasa menolong kita, Immanuel. Nah, mari kita saat ini siapkan hati pikiran kita mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang terkasih, yang kami imani di dalam pribadi Yesus Kristus, Allah Tritunggal kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami untuk bisa jadi anak-anak yang disiplin, anak-anak yang memahami peraturan, anak-anak yang mendengarkan papa mama, anak-anak yang mendengarkan kakak layan, mendengarkan guru-guru di sekolah, supaya kami terdidik, terbina, dan tumbuh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang bisa membanggakan orang tua, anak-anak yang bisa membanggakan Tuhan, karena kami hadir menjadi anak yang baik, anak yang manis, anak yang menyenangkan. Bapa, kiranya Engkau membimbing kami dalam tumbuh kembang kami, adik-adik kami yang sedang belajar bicara, belajar berjalan, belajar membaca, belajar sambil bermain dalam fase-fase tumbuh kembang kami. Tuhan kiranya
memberkati kami, merahmati kami. Begitu juga dengan orang tua kami dalam jerih lelah mereka, berikan mereka kuat sehat Bapa, sehingga mereka bisa menopang pendidikan kami, masa depan kami. Biarlah mereka hadir menjadi orang tua yang penuh kasih dengan kami, sabar mendampingi anak-anaknya, dan juga dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya. Begitu juga dengan kakak layan kami, Tuhan tolong mereka dalam pelayanannya penuh dengan ketulusan, dalam kesatuan persatuan hati sepikir, bisa berjalan bersama dan saling topang menopang dalam pelayanan. Dan dalam doa ini juga kami berdoa untuk adik-adik kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya pulihkan. Inilah Bapa ungkapan syukur kami, terima kasih untuk firman Tuhan, kiranya itu terpatri dalam jiwa raga kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan yang sudah berdoa, kami selalu bersyukur di dalam satu nama yang kudus Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.